Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita berkumpul pada salah satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tentunya tidak ada yang kita harapkan dari majelis ilmu kecuali adalah pahala yang besar di sisi Allah. Karena sesungguhnya keutamaan mendatangi majelis ilmu merupakan keutamaan yang sangat besar. Makanya sampai Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'tiluhu syai'un. Sesungguhnya keutamaan mencari ilmu tidak mampu ditandingi dengan apapun. Idza saluhat niyatuhu, kalau orang yang mencari ilmu benar di dalam niat yang dia miliki. Dan bagaimana niat kita menjadi benar ketika mencari ilmu, yaitu adalah ketika niat kita mencari ilmu, membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah, supaya kita mengerti kewajiban kita dan mengerti hak-hak Allah dalam kehidupan kita, maka itulah yang menjadikan kita mendapatkan pahala yang berlimpah dan begitu sangat besar. Inilah yang menjadikan kita bersyukur apabila kita termasuk di antara manusia dan hambanya yang disibukkan dalam setiap kajian ilmu. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang kita dapatkan, dan semoga kita meraup dan panen ilmu dan amal dan ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tema, dan tema yang akan menjadi pembahasan kita yaitu adalah surga hati. Tentunya kita faham bahwasanya ternyata di dunia ini Allah menitipkan surga. Dan di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga-surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga di akhirat. Perkataan ini bukan tanpa dalil. Perkataan ini merupakan perkataan yang kita nukilkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, inna fid dunya la jannatun wa man lam yadkhuluha al jannah fil akhirah. Sesungguhnya Allah itu memberikan kepada kehidupan di dunia itu ada surga. Siapapun yang tidak pernah mendapatkan surga di dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga dalam kehidupan kampung akhiratnya. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Karena kita apabila merenungi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kita khawatir kalau ternyata di dunia ini ada surga, tapi karena kebodohan kita tidak mengerti mana itu surga-surga yang ada pada kehidupan di dunia, kita khawatir kita menjadi orang yang diharamkan untuk masuk surga pada kehidupan di akhirat karena kebodohan kita yang sungguh terlalu ketika tidak mengerti tentang surga di dunia. Dan inilah yang menjadikan kita membahas tentang surga di dunia. Maka surga di dunia itu Imam Ibnu Qayyim lalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Imam Ibnu Qayyim lalu berkata dalam salah satu perkataan ketika memberikan definisi dari apa yang disampaikan gurunya. Karena Imam Ibnu Qayyim adalah ulama, pakar jiwa yang menjadi muridnya Imam Ibnu Taimiyah, termasuk ulama-ulama terkemuka dalam madhab Ahmad bin Hanbal, yaitu madhab Hanabilah. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Wabil Shaib, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan surga di dunia yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu banyak. Yang beliau sampaikan adalah orang yang selalu mentaati perintah Allah, orang yang selalu mereka merasakan kenikmatan dalam setiap ibadah, orang yang selalu qanaah dalam setiap pemberian yang Allah berikan kepadanya dalam takaran takdir, dan orang yang senantiasa mampu bersukacita dalam segala musibah yang Allah berikan. Maka itu bagian-bagian dari surga pada kehidupan di dunia. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu apakah surga di dunia itu betul-betul nyata atau tidak. Karena kita harus belajar, jangan-jangan itu cuma fiktif. Makanya kita perlu mendatangkan bukti bahwasanya apakah betul surga di dunia itu. Orang yang taat, orang yang menyambut panggilan Allah, orang yang qanaah itu merasakan surga dunia. Mari kita ambil contoh nyata dalam fragmen kehidupan supaya kita betul-betul tahu apakah surga dunia itu fiktif yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ataukah betul-betul dia nyata pada kehidupan manusia. Kita ambilkan contoh yang pertama.
Contoh yang pertama dan kisah yang pertama yang bisa kita datangkan adalah kisah dari Ummu Khonsa. Ummu Khonsa tentunya kita paham adalah salah satu sahabat yang berkibar namanya. Karena sikap patriotisme yang dia miliki ketika dia menyerahkan putra-putranya untuk membela kalimat Allah. Tapi sedikit dari kita yang tahu bahwasanya Ummu Khonsa sebelum dia masuk Islam, Ummu Khonsa termasuk jajaran orang musyrikin yang benci kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Makanya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikun, maka Ummu Khonsa memobilisasi keluarganya supaya keluarganya ikut berperang melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ternyata pada peperangan itu kaum musyrikun kalah. Di antara korban yang menjadi mayat bergelimpangan dari barisan kaum musyrikun adalah kakak tirinya Ummu Khonsa. Ketika kakak tirinya Ummu Khonsa mati, maka Ummu Khonsa betul-betul bersedih. Dia pukul-pukul pipinya, dia sobek-sobek bajunya, dan dia tenggelam dalam kesedihan hingga beberapa bulan. Padahal yang meninggal baru sebatas kakak tirinya. Itu Ummu Khonsa before dia mengenal Islam. Tapi setelah Ummu Khonsa itu after dia mengenal iman dan bersyahadat, perhatikan perubahan yang terjadi pada Ummu Khonsa. Ummu Khonsa betul-betul menjadi manusia luar biasa dari seorang wanita. Ketika mendengar kalimat Allah sedang diperjuangkan, dia mengumpulkan 4 putra terbaik yang dia miliki dalam sebuah kemah. Lalu dia memberikan motivasi bagaimana ibunya ingin 4 putranya membeli surga dengan mengorbankan nyawa mereka pada peperangan. Dan perkataan itu bukan perkataan lip service, tapi perkataan yang betul-betul dia ingin dibuktikan sama anak-anaknya. Pagi harinya 4 putranya keluar dari kemah dan tidak pernah balik kembali. Karena 4 putranya meninggal dalam peperangan. Apa yang terjadi pada Ummu Khonsa? Ummu Khonsa tidak menepuk-nepuk pipi, tidak menyobek-nyobek baju, tidak berkalang dalam sedih. Tapi Ummu Khonsa merasa bersyukur atas apa yang telah dibeli oleh Allah dalam kehidupannya ketika dia telah menyerahkan 4 putranya berperang dan gugur di jalan Allah. Padahal setelah itu dia sebatang kara dalam hidupnya. 4 putra yang harusnya menemani dia di masa tua justru mendahului kematian lebih dulu daripada Ummu Khonsa. Yang menarik adalah Ummu Khonsa itu dalam kondisi yang betul-betul tenang. Padahal kita paham, musibah paling besar bagi seorang wanita bukan ditinggalkan suami. Musibah yang paling besar bagi wanita adalah ketika ditinggalkan anak yang pernah dilahirkan dari rahimnya. Tapi ternyata Ummu Khonsa memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai akhirnya dia seorang diri tetapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Karena apa yang dia perdagangkan dalam tanda kutip dibayar kontan oleh Allah. Dengan Allah mewafatkan dan menggugurkan anak-anaknya di dalam tempat yang terbaik, yaitu adalah jihad di jalan Allah. Apa yang kita ambil dari kisah Ummu Khonsa? Itu kisah menceritakan surga hati ternyata bukan fiktif. Surga hati itu nyata adanya. Karena kalau kemudian Ummu Khonsa tidak mendapatkan surga hati, maka tidak akan kuat seorang wanita ditinggalkan 4 putranya secara waktu bersamaan. Tapi ternyata Ummu Khonsa bersyukur kepada Allah dan dia tidak meratapi kematian 4 putra yang dia miliki, yang harusnya menjadi pegangan dia di masa tua. Karena surga di hatinya menjadikan dia mampu melihat ujian seberat itu menjadi kenikmatan dan kebahagiaan bagi Ummu Khonsa. Karena dia tahu ada kehidupan dia bertemu dengan putra-putranya, yaitu adalah kehidupan di surga. Kalau kita tidak terbiasa melihat sirah, mungkin kita akan merasa asing dengan gambaran kisah-kisah nyata semacam ini. Kalau gambaran kita Hollywood, Bollywood, Korea, pasti kita akan merasa emang surga hati ada. Karena itu pasti kita akan mengatakan fiktif itu. Padahal itu nyata adanya. Dan cerita Ummu Khonsa bukan cerita rekayasa yang diskenario oleh manusia. Tapi itu cerita nyata adanya dan harum melewati lorong sejarah sampai kepada kita untuk memberikan kepada kita sebuah faedah besar. Ternyata surga hati dalam kenikmatan beriman sama Allah itu nyata adanya. Itu kisah yang pertama. Kisah yang pertama kita selesaikan. Kita sambung dengan kisah yang kedua. Mungkin di antara kita sudah pernah dengar tentang nama Abu Ayyub Al-Ansari. Atau kemudian kita pernah mendengar namanya adalah Abu Kilabah.
Abu Kilabah termasuk di antara orang yang memiliki hal yang sangat luar biasa. Abu Kilabah adalah salah satu ulama yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Salah satu zikir yang terkenal dari Abu Kilabah adalah Abu Kilabah itu selalu berdoa, Alhamdulillahilladzi razaqani wa faddalani mimman aksara tafdila. Dalam salah satu di antara ucapan Abu Kilabah atau kesabaran Abu Kilabah, yaitu adalah bagaimana Abu Kilabah itu menjadi manusia yang memperlihatkan kesabaran tingkat tinggi dalam kehidupannya. Padahal dia mendapatkan ujian yang luar biasa dalam hidupnya. Bagaimana tidak, matanya dikisahkan dalam beberapa riwayat, matanya buta, tangannya buntung, kakinya pun buntung. Tetapi ketika dalam kondisi yang semacam itu, zikir yang selalu diucapkan oleh Abu Kilabah, yaitu adalah ketika dia mengatakan dalam setiap zikirnya, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Artinya, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menciptakan aku lebih di atas rata-rata penciptaan yang engkau ciptakan di antara manusia yang lainnya. Kalau kita mendengar zikir itu diucapkan oleh orang yang tinggi, putih, tegap, gagah, rupawan, mungkin kita memaklumi karena dia diberikan kelebihan fisik yang semacam itu. Sampai dia berdoa, khalaqta tafdila, yaitu engkau ciptakan aku lebih di antara penciptaan yang lainnya. Tapi kalau zikir itu diucapkan oleh orang yang buta, buntung tangannya, buntung kakinya, maka kita hanya bisa berkata, apa yang dimiliki pada fisiknya sampai dia berdoa tidak pernah putus bersyukur kepada Allah ketika dia telah diciptakan semacam itu tetapi tetap bersyukur kepada Allah. Makanya kisah Abu Kilabah cukup terkenal. Sampai Abu Kilabah mendapatkan gelar dari beberapa ulama, ayubnya umatnya Nabi Muhammad adalah Abu Kilabah. Dan ternyata butanya dia, buntung tangannya, buntung kakinya, tidak menjadikan dia kesal dan merasa sesak dengan takdir yang Allah berikan. Tapi semua takdir yang didapatkan oleh Abu Kilabah ternyata menjadikan Abu Kilabah tetap bersyukur kepada Allah walaupun dalam kondisi tangan yang buntung dan kaki yang buntung. Itu kisah yang kedua. Berarti surga hati itu ada nyata dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga yang saya sampaikan, yaitu adalah kisah yang saya jumput dari apa yang pernah saya lalui ketika saya menjadi relawan kemanusiaan di Suriah. Orang Suriah tentunya kita paham berada di antara puncak-puncak ujian. Selaku umatnya Nabi adalah saudara kita yang ada di Suriah. Makanya saya sering berkali-kali mengatakan, gak usahlah kita di Indonesia ini suka mengatakan penggenggam bara api. Tidak ada apinya kita ini. Yang layak menyebut dirinya pemegang bara api adalah saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita yang ada di Suriah, saudara kita yang ada di Rohingya, mereka lah pemegang bara api. Karena mereka beriman dan ketika mereka beriman, maka mereka betul-betul mendapatkan cobaan yang berat. Kalau kita sempat datang ke Suriah, kalau ada di antara kita yang mungkin sempat datang ke sana, sejauh mata kita memandang kita hanya melihat kota mati. Orang tidak bisa keluar bebas kemanapun yang dia mau. Karena sesungguhnya mortal, rudal, peluru akan mengintai setiap waktu kepada orang yang keluar seliwar-seliwar di antara kerumunan manusia. Banyak orang yang di pagi harinya kita berjumpa, siang harinya tidak ketemu. Ketemu siang hari, tidak ketemu di malam hari. Dan yang kita dapatkan ketika di sana, kadang-kadang kita makan pagi belum tahu kita makan siangnya apa. Kita makan siang belum tahu kita makan sorenya itu makan apa. Tapi Masya Allah, Ana tidak pernah mendapati orang Suriah yang saya pernah lihat 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Itu pernah saya lihat dalam kondisi dia menggugat takdir dan menggugat keadaan yang sedang menimpa kepada mereka. Salah satu zikir yang sering saya dapatkan dari lisan-lisan mereka, walaupun kondisi kacau luar biasa dan kondisi mereka terancam dengan nyawa setiap waktunya, selalu yang saya dengarkan dalam zikir mereka selalu berkata, Allahu Karim, Allah itu maha baik.
Walaupun yang mengucapkan itu sudah kehilangan anaknya, sudah kehilangan rumahnya, terusir dari tempat tinggalnya, terusir dari tanah kelahirannya. Tapi itulah yang sering saya dengarkan dari ucapan zikir-zikir mereka kepada Allah atas apa yang menimpa kepada mereka. Senyum tidak pernah hilang, memuliakan tamu tidak pernah luntur dari kehidupan mereka. Dan tidak ada orang yang pernah saya lihat murtad dari agama Allah ketika mendapati ujian yang seberat itu. Bahkan orang mati bunuh diri pun tidak pernah saya lihat di sana. Itu yang ketiga, sekali lagi untuk memberikan benang merah kepada kita. Kenapa saya perlu memberikan banyak contoh? Karena anak khawatir, saya, bapak dan ibu, termasuk orang yang terlalu banyak melihat tontonan-tontonan yang selalu dibangun fiksi oleh Hollywood dan Bollywood. Yang membuat kita itu seakan-akan ngerasa, alah surga hati itu tidak ada. Surga hati itu tidak ada. Padahal itu ada. Itu nyata, itu ada. Orang yang betul-betul merasakan dalam kenikmatan imannya itu betul-betul kenikmatan yang luar biasa yang mereka rasakan. Apapun ujian yang mereka dapati tidak pernah mengambil senyuman mereka. Apapun yang mereka jumpai tidak pernah mengurangi keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Dan sesungguhnya merekalah yang mendapatkan surga di tengah segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Orang semacam itu orang yang seakan-akan berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan surga di dunia dan mereka akan mendapatkan surga di akhiratnya. Kisah ini saya tutup dengan yang keempat. Yang keempat, saya pernah menjumpai ada seorang ibu yang diuji dengan 2 anak Down syndrome yang dia miliki. Setiap waktu memandikan, setiap waktu harus MCK diurusin. Tanpa cuti, tanpa jeda, tanpa istirahat. Selama puluhan tahun. Kalau kita punya anak normal, 5 tahun selesai. Kita istirahat. Kecuali anak kita punya adik, mungkin kita akan kembali lagi ronda, kita lagi akan kemudian memandikan. Tapi kalau anak kita sudah 5 tahun, 6 tahun dia sudah mandiri. 10 tahun, 15 tahun, kadang-kadang kalau kita peluk malah sudah malu dia. Karena dia pengen mandiri hidupnya. Ada seorang ibu tidak mendapatkan layaknya wanita normal mendapatkan keturunan. Anak pertama Down syndrome, anak kedua Down syndrome. Kemudian harus dirawat setiap waktu tanpa ada kata istirahat. Kenapa? Karena setiap anaknya menghirup nafas, maka setiap hirupan nafas, maka dia membutuhkan kehadiran ibunya untuk membantu apa yang dibutuhkan sang anak. Bertahun-tahun. Sampai kemudian kita menjumpai apa yang terjadi pada ibu itu ketika ditanya, bagaimana merawat 2 anak selama puluhan tahun tanpa istirahat dan tanpa jeda. Karena anak ketika sudah dalam kondisi cerebral palsy ataupun Down syndrome, tidak ada waktu bagi mereka kecuali dia butuh orang lain. Tapi ibu itu berkata, semua itu disikapi ibadah. Kalau semua yang kita dapatkan tidak kita sikapi ibadah, maka pasti hidup ini akan berat. Makanya hidup ini adalah ibadah. Disinilah kita akhirnya pengen tahu. Saya pengen nasihatin diri saya sekarang hari ini. Saya pengen nasihatin diri saya bahwasanya ternyata surganya hati sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu ada. Inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha lam yadkhulil jannah fil akhirah. Ibnu Taimiyah. Di dunia ini ada surga. Dan siapapun yang tidak pernah memasuki surganya Allah di dunia, dia nggak akan pernah memasuki surganya Allah nanti di akhirat. Karena kalau kita beriman dengan benar, hati kita bersih, jiwa kita bening, maka kita akan merasakan ketenangan betul dalam setiap ibadah kita. Kenikmatan dalam setiap proses ilmu yang kita dapatkan. Kenikmatan dalam setiap proses ibadah yang kita kerjakan itu pasti nikmat dan itu surga kita. Sebelum kita nanti mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Para ulama terdahulu sampai mereka mengatakan dalam salah satu bentuk pernyataan mereka yang terkenal. Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma alaina minan na'imi la jaladuna bisuyuf. Maka sampai para ulama salaf itu dia berkata kepada semua orang-orang kaya dari Romawi dan Persia. Kalau kalian itu tahu bagaimana kondisi hati kami setelah kami beriman, maka pastilah setiap raja dan pangeran-pangerannya
itu akan datang memerangi kami, membedah dada kami dan memperebutkan apa yang kami nikmati pada dada kami setelah kami beriman kepada Allah. Dan itu membuktikan kenikmatan iman yang menjadi surganya hati itu nyata dan itu bukan sesuatu yang sifatnya rekayasa. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Setelah saya menyampaikan yang semacam itu, pertanyaan kita untuk kita bersama, saya dan semuanya. Lalu kenapa hari ini mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah merasakan surga di dunia? Banyak di antara kita masih mempersepsikan surga di dunia itu istana yang megah, mobil yang mewah, jumlah murid yang berlimpah, pengikut yang banyak. Kenapa kita masih mempersepsikan surga dunia itu sebagaimana yang disukai oleh nafsu? Padahal sesungguhnya surga dunia tidak ada kaitannya dengan itu semuanya. Surga dunia tidak ada kaitannya dengan mobil dan rumah. Maaf ya, kalau memang mobil dan rumah yang kita miliki kita katakan itu surga dunia, sebagaimana kaum materialis mengatakan inilah surga dunia, maka Allah tidak akan pernah memberikan sifat kepada dunia itu sebagaimana sayap seekor nyamuk. Kalau memang istana, mobil, harta yang kita miliki itu surga, Allah tidak akan ngasih nama dunia itu dan mempersepsi dan menempatkan dunia itu sayap seekor nyamuk. Padahal dalam hadis jelas Rasulullah berkata, sesungguhnya dunia itu di sisi Allah tidak pernah menandingi sayap seekor nyamuk. Kalaulah menandingi sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan pernah memberikan dunia kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Tapi kenapa Allah memberikan kepada orang kafir itu dunia? Karena sesungguhnya dunia di hadapan Allah lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Artinya surga dunia bukan perkara material. Dan itu harus kita luruskan. Karena orang materialisme dan orang-orang yang tidak pernah memahami hakikat agama ini sering berkata, inilah surga dunia. Lalu kemudian saat itu dia ketika mengatakan itu di syuting pakai kemudian pakai drone gitu. Dia sedang berdiri di pinggir pantai. Pantainya putih, tidak ada sampah. Kemudian di sampingnya itu adalah lautan yang biru. Lalu dengan itu mengatakan inilah surga dunia. Ada pula yang mengatakan dengan emas yang dia miliki dia mengatakan itulah surga dunia. Salah. Maka sesungguhnya surga dunia bukan terletak pada sesuatu yang sering dipersepsikan oleh kebanyakan dari kita. Karena bukan itu surga dunia. Dan surga dunia bukan terletak kepada materi dan finansial. Tapi sesungguhnya surga dunia itu terletak pada kondisi hati. Ketika telah menikmati setiap ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, maka disitulah kita merasakan surga dunia. Dan orang yang telah mendapatkan tiket surga dunia, maka mereka berpotensi besar untuk mendapatkan surga dalam kehidupan di akhiratnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ya saya tidak bisa merasakan itu ya? Saya nanya. Mungkin ibu-ibu dan bapak sama-sama nanya. Kenapa kita tidak pernah merasakan itu? Kenapa kita tidak bisa mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Kilabah? Kenapa kita tidak bisa mengatakan kepada setiap ujian yang kita dapatkan sebagaimana ucapan seorang ibu yang bisa sabar menghadapi dua putranya yang Down syndrome? Kenapa kita tidak bisa sebagaimana Ummu Khonsa? Padahal Robnya sama, Rasulnya sama. Kitab yang kita baca pun sama. Ajaran yang kita kaji dan kita pelajari pun sama. Hadis yang kita dengarkan dengan hadis yang didengarkan Abu Kilabah sama. Ayat yang didengarkan oleh kita dengan ayat yang didengarkan Abu Kilabah sama, enggak ada bedanya. Tapi kenapa Abu Kilabah masih bisa bersyukur ketika tangannya buntung, kakinya buntung? Tapi kita begitu susah untuk merasakan kenikmatan dalam kebahagiaan kalau kita mendapatkan ujian. Itu yang harus dijawab. Jawabannya itu apa? Jawabannya adalah mungkin hati kita semuanya sedang dalam kondisi sakit. Dan ketika hati yang sakit, hati itulah yang tidak bisa merasakan kenikmatan penghambaan kepada Allah. Makanya sampai kita buatkan contoh yang paling mudah. Para ulama sampai mengatakan, orang kalau jasad, maka dia tidak akan mampu merasakan setiap kenikmatan makan dan minum. Minum, misalkan ini kopi harganya mahal.
di sebuah salah satu restoran kopi. Mahal, harganya 150.000. Dagingnya mungkin daging abuba. Tapi kalau kita dalam kondisi sakit, maka sesungguhnya daging seenak apapun, minuman seenak apapun, tidak akan pernah kita rasakan nikmat. Kenapa? Ya karena kita sakit. Saya itu senang dengan nasi goreng, telur mata sapi setengah matang, ditambah dengan pete, Masya Allah. Di sini saya cuma dikasih kopi. Padahal saya sukanya teh, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau kemudian bercanda, teh tarik ya berarti. Maka kemudian ketika kita tidak mampu menikmati itu, bukan karena makanan nasi gorengnya tidak enak. Nasi gorengnya dibuat koki yang terkenal. Kokinya didatangkan dari luar negeri. Tapi kalaulah kemudian lidah kita sedang sakit dan lidah kita hambar, makanan disajikan oleh siapapun dengan harga berapapun, maka itu pun akan menjadi hambar. Kopi jadinya pahit, nasi goreng jadinya pahit, pete jadinya tambah pahit kalau kita makan dalam kondisi sakit. Kenapa? Bukan yang salah pada makanan dan minumnya, tapi yang salah adalah lidah kita yang sedang sakit. Lah para ulama sama. Ini saya nasihatin diri saya sendiri semuanya. Sama pula, kalau hati ini kemudian sudah merasakan surga hati itu nyata adanya. Kok ternyata kita tidak mampu merasakan surga hati itu? Tidak mampu melihat orang mukmin itu senang gembira hatinya. Tidak mampu ridho, tidak mampu qanaah. Kalau kita sedang tidak mampu merasakan surga hati pada kenikmatan penghambaan kita kepada Allah, yang salah bukan syariatnya Allah. Yang salah bukan ibadah yang Allah tetapkan untuk kita kalau tidak membawa kenikmatan. Yang salah adalah kita, empu pemilik hati yang tidak sadar kalau hati yang kita miliki sedang sakit. Karena apa? Hati yang sakit menjadikan sholat tidak nikmat. Ngelihat orang lain tuh kelihatannya jelek semuanya. Ngelihat orang lain tuh kelihatannya salah semuanya. Kalau kemudian hati kita lagi sakit, akhirnya kita tidak bisa untuk qanaah, tidak bisa menikmati yang halal, akhirnya justru menikmati yang haram. Karena sesungguhnya ketika hati yang sakit, dia tidak bisa membedakan mana ini makanan, mana ini ketaatan, dan mana itu keburukan. Sebagaimana lidah yang sakit tidak bisa membedakan mana yang enak dan mana yang tidak enak. Maka ketika kita mendapati itu, makanya yang kita lakukan, kalau kita saya ingin merasakan surga hati yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, berarti yang kita harus lakukan dan harusnya kita kerjakan, mari kita cek kembali. Jangan-jangan hati kita yang sakit, hati yang sakit itulah yang menjadikan semua kenikmatan penghambaan diri kita kepada Allah menjadi hilang. Taat sama suami jadinya tidak nikmat, berat. Sabar sama anak susah. Ngadapin kedoliman orang sesek dadanya. Padahal kalau kita kemudian mendapati hati kita sehat, apapun yang terjadi membawa kebaikan untuk kita. Didolimi orang, kita tersenyum. Kita mendapati keluarga kita, maka keluarga kita bagian dari kenikmatan yang kita ingin dapatkan pahala. Maka itulah yang menjadikan kita. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan supaya kita merasakan kenikmatan-kenikmatan pada hati? Karena bisa jadi surga itu telah hilang lama, tapi kita tidak pernah mencari kembali. Dan kita ingin menjadikan sore kita hari ini, kita ingin banget menjadikan kita kembali merasakan surga hati yang begitu nikmat pada kehidupan kita. Kenapa? Surga hati adalah hak bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Haknya bapak, haknya ibu, hak saya. Dan kalau kita nggak dapetin, ancamannya terlalu berat. Surga akhirat nggak kamu dapetin, kalau surga di dunia aja nggak kamu dapatkan. Jadi kalau ada orang nggak bisa merasakan kenikmatan sholat, kenikmatan taat, kenikmatan ridho, gimana dia akan bisa merasakan kenikmatan surga? Karena seluruh bangunan surga itu setiap incinya itu terbangun atas semua ketaatan yang kita lakukan di dunia. Lah, kalau ketaatan itu tidak pernah kita nikmati, lah bangunan kita di surga terus terbuat dari apa? Kalau penjelasan panjangnya dari perkataan Ibnu Taimiyah kan begitu.
Semua bangunan surga itu dari ketaatan. Dari ridho, ada sholat, ada zikir, ada sabar, ada qanaah. Semuanya itulah bangunan kita di surga. Nah kalau kemudian kita sudah paham bahwasanya setiap partikel dan setiap inci dari bangunan surga itu terbuat dari ketaatan di dunia. Kok saya, ibu, bapak, naudzubillahi min dzalik, ditakdirkan tidak bisa menikmati ketaatan dalam penghambaan diri kepada Allah. Nah terus modal kita membangun surga kita di akhirat terus dari apa? Kalau kenikmatannya tidak hadir. Makanya kalau ada yang pernah berkata kepada ulama, saya tidak nikmatin sholat. Ulama itu menjawab, anak khawatir kalau kamu nggak nikmatin ibadahmu, kamu tidak bisa nikmatin surgamu di akhirat. Perkataan itu pernah disampaikan oleh seorang ulama ketika dia dicurhatin oleh seseorang. Lalu orang itu bertanya kembali kepada ulama tersebut, lah terus apa yang saya lakukan? Belajarlah menikmati ibadahmu. Karena kenikmatan ibadah yang kamu didapatkan di dunia menjadi sebab kenikmatan di akhirat. Masya Allah. Ringan, tapi ternyata itu benar adanya. Makanya inilah yang menjadikan kita, kalau gitu, kita harus mengobatin hati segera. Supaya betul-betul kenikmatan surga hati kita peroleh dan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Supaya betul-betul kita jumpai, supaya kita dapatkan dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita betul-betul ingin hidup ini bukan hanya rumah yang kita tuju, yang kita inginkan. Kalau nurutin rumah tidak ada habisnya. Tapi yang kita tuju adalah bagaimana kita mendapatkan pada kenikmatan setiap ibadah yang kita kerjakan. Dan itulah yang menjadi tujuan terbesar hidupnya kita. Sampai kita nyari ilmu, berdakwah, itu salah satunya untuk mendapatkan kenikmatan pada hal itu. Sekarang, kalau begitu Ustadz, hati kita sakit. Oke, kita semuanya sepakat. Oke, kita hatinya sakit. Terus ngobatin hati yang sakit bagaimana? Maka ternyata ada yang menarik apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Mengobati hati yang sakit itu ternyata sama sebagaimana mengobati jasad yang sakit. Dan ini merupakan salah satu perkara yang kita bisa realisasikan untuk mengobati hati yang sakit. Karena kalau hati sudah sehat, maka dia akan merasakan muara kenikmatan pada setiap penghambaan dia kepada Allah. Makanya memperhatikan kondisi hati kita untuk sehat kembali itu penting. Lebih penting daripada semua ikhtiar yang kita lakukan pada urusan duniawi dan urusan fisik kita. Maka kalau kita mendapati, para ulama lalu mengatakan, ngobatin hati yang sakit itu sama dengan mengobati jasad yang sakit. Jasad itu kalau sakit, apa yang dilakukan dokter? Nah, kita perhatikan. Kita ini kalau sakit badannya, kita datang ke dokter. Dokter itu akan setidaknya memberikan kepada kita 3 tahapan ketika mengobati kita. 1, kita datang ke dokter. Sakit apa, Pak? Kenceng leher saya, Pak Dokter. Ini biasanya penyakit di atas 40-an. Kalau saya, alhamdulillah belum. Berarti saya belum 40. Maka dokter yang pertama akan mengatakan kepada pasien, kamu istirahat ya. Bapak harus istirahat. Bapak kemudian tidak perlu, Bapak istirahat. Bapak kemudian ambil cuti, liburan, rekreasi. Kenapa? Karena recovery tubuh yang sakit itu pertama kali harus dilakukan dengan mengistirahatkan fisik. Jangan terlalu banyak pikiran, Pak. Pola pikir itu sangat menentukan proses kesehatan kita. Diistirahatkan, Pak. Sudah, Pak, ambil cuti 3 hari. Saya kasih tulisan Bapak perlu cuti 3 hari. Kalau pasien ngomong, saya enggak bisa, Dok. Saya orangnya workaholic. Biasanya dokter akan berkata, ya sudah, Pak. Kalau besok Bapak mati saya enggak tanggung jawab. Biasanya dokter ngomong gitu. Walaupun dokter enggak ngomong gitu sih. Mungkin ngomong gitu. Kenapa dokter menyarankan untuk istirahat? Karena semua penyakit itu butuh istirahat. Makanya ada rumah sakit, tempat istirahat. Karena kalau dipaksa di rumah, kenapa para dokter biasanya tidak mengizinkan orang di rumah? Kalau di rumah pasti kadang-kadang tidak istirahat. Apalagi ibu-ibu lagi tidur gini, korden miring, berdiri, lurusin, tidur lagi dia. Tidak istirahat dia nantinya.
Makanya kemudian disuruh istirahat. Itu dokter kalau menangani penyakit yang pertama. Yang kedua, dokter akan berkata, setelah disuruh untuk istirahat, dokter itu biasanya bagaimana? Dokter itu yang kedua akan mengatakan kepada kita, Bapak harus meninggalkan pantangan ya. Pantangannya apa dok? Santen, tinggalin. Jeroan tinggalin. Maka kemudian dia akan menyuruh kita meninggalkan pantangan. Kenapa? Karena sakit itu kalau tidak meninggalkan pantangan, sebanyak apapun obat diturunkan tidak akan pernah bisa menyembuhkan secara maksimal. Setelah meninggalkan pantangan, yang ketiga dokter akan ngebom penyakitnya, disuntik, dikasih obat. Barulah orang itu diharapkan dengan izin Allah bisa sembuh. Ternyata pengobatan hati, para ulama itu menyampaikan, Ibnul Jauzi mengatakan pengobatan hati itu sama dengan pengobatan fisik. Cuma berbeda. Tetapi intinya sama. Dan harusnya kita melazimi perkara-perkara ini untuk mengobati hati kita. Maka kemudian beliau berkata, Ibnul Jauzi ini berkata, yang pertama, kalau kemudian kamu sudah merasa tidak ada surga pada hatimu, tidak ada surga pada jiwamu, sudah mulai hambar penghambaan kepada Allah, maka yang pertama yang harus dilakukan itu apa? Satu, mengistirahatkan hati. Cuma mengistirahatkan hati berbeda dengan mengistirahatkan fisik. Kalau mengistirahatkan fisik dan badan di tempat tidur, ngidupin AC, tiduran, selimut ditarik, ditemani teh, pisang goreng, TV. Mana ada TV? Masih ada yang lihat TV di Ruqyah aja ini. Maka kemudian itu istirahatnya hati, istirahatnya fisik. Maka istirahatnya kemudian hati bukan pada istirahatnya fisik. Istirahatnya hati para ulama itu menerangkan di beberapa tempat. Dan ada tempat-tempat kita mengistirahatkan hati. Sebelum kita membahas tempat istirahatnya hati, maka kemudian kita bertanya, emang hati perlu istirahat Ustaz? Iya, organ tubuh yang paling letih dan paling lelah itu hati kita. Organ yang paling kotor, paling cepat kotor itu hati kita. Kalau ada yang saya tanya, organ yang paling cepat kotor mana? Muka, nah itu korban iklan. Karena yang paling cepat kotor dan paling cepat lelah itu hati. Kenapa? Karena apapun yang kita jumpai di dunia ini, yang pertama kali merespon itu apa? Hati. Kita baru kenalan sama orang, yang pertama kali kita respon hati kita. Kita kemudian ngelihat barang yang kita pertama kali respon, ya hati kita yang merespon pertama kali. Makanya hati itu capek. Hati itu berbolak-balik terus dia. Makanya kemudian letih hati itu. Coba perhatikan ibu-ibu dan bapak. Paling cepat berubah itu hati kita. Kalau tidak percaya, berapa banyak ibu-ibu itu kalau pagi hari ketemu sama teman SMP-nya. Saya sekarang jualan catering mbak, laku keras. Omsetnya 100 juta per bulan. Apa yang terjadi? Ibu-ibu langsung berpikir pagi hari, saya akan menjadi pengusaha catering. Karena masakan saya lebih enak daripada dia. Itu pagi. Nanti siang ketemu dengan teman SMA-nya. Ternyata teman SMA-nya cerita, alhamdulillah mbak, saya itu tidak usaha. Saya itu fokus mendidik anak. Anak saya sekarang hafal Al-Quran. Sudah 30 juz. Berubah lagi. Udah gak jadi pengen pengusaha catering. Wah saya harus mendidik anak saya jadi hafal Al-Quran 30 juz. Itu siang. Nanti malam beda lagi. Itulah hati. Makanya kemudian sampai para ulama mengatakan, kamu itu tidak sadar. Organ tubuh yang kita miliki itu yang paling capek. Hati ternyata, bukan kaki. Kalau kita kan sering merasa jalan sebentar, ya Allah encok saya pegel. Itu karena kita tidak menyadari kondisi hati kita yang capek. Para ulama tidak pernah bohong kok. Kondisi yang paling meletahkan, yang paling meletihkan itu hati. Makanya hati itu kalau merespon dunia itu kan coba. Merespon siapa yang merespon dunia itu? Hati. Dan merespon dunia itu meletihkan. Kenapa? Dunia itu berubah-ubah. Dan kita hatinya itu paling cepat menerima kalau sudah berkaitan tentang dunia. Masih ingat gak?
Handphone dulu awal-awal muncul gede, tebel. Yang sekali kalau jatuh jempol kaki kita bengkak. Saking gedenya. Kemudian tiba-tiba berubah kecil, semakin kecil semakin mahal. Beli lagi kita, tinggalkan yang gede. Terus berubah lagi sekarang gede lagi, nutupin wajah kita. Tapi kita tidak pernah bosan meresponnya. Kenapa? Hati itu paling letih. Dia melihat sesuatu itu yang paling cepat melihat itu hati. Saya itu ketika membaca tulisannya Imam Ibnu Qayyim itu kaget saya. Ternyata saya menyangka yang paling letih itu kaki kita. Ternyata yang paling cepat kotor itu ternyata wajah kita. Salah, bukan wajahmu, bukan kakimu, bukan tanganmu yang paling letih. Hatimu itu paling letih. Makanya ngikutin dunia itu letih. Ada jilbab ini kelihatan bagus ini. Nanti besok lagi berubah lagi, ini juga bagus nih, cakep. Korden, ini biru bagus nih. Ini kalau ditaruh di rumah saya cocok ini. Beli lagi lah, ternyata kemarin tidak terlalu cocok, bagusan yang ini, terus kayak gitu. Sama ini, bagian tim media juga sama ini. Ngelihat kamera bagus ini, nanti beli lagi, beda lagi, bagus lagi. Tidak ada habisnya. Dan tanpa kita menyadari yang paling merespon pertama kali terhadap semua itu adalah hati. Makanya ketika hati letih cenderung cepat sakit. Maka ketika kita mengerti bahwasanya hati kita cenderung untuk letih dan cenderung sakit, maka kita mengistirahatkannya. Mengistirahatkannya di mana? Satu, ada beberapa tempat yang kemudian menjadi tempat istirahatnya hati. Yang pertama, para ulama menyampaikan, yaitu di teman orang-orang yang solih. Teman orang solih itu mengistirahatkan hati. Makanya kemudian kita, kalau kemudian dalam kondisi hati kita beribadah kepada Allah, kok kita tidak punya teman orang yang solih? Nah gimana hati kita akan mendapatkan tempat istirahat? Karena orang solih itu apabila dia menjalani kehidupan, hatinya sudah terikat dengan akhirat. Itu seluruh apa yang dia perbuat itu bisa menelurkan dan bisa menularkan kebaikan untuk kita. Dan orang solih itu memang butuh untuk tempat kita mengistirahatkan hati. Dan tahukah kita Bapak dan Ibu, Bapak sama Ibu kok sampai meninggal dunia disolati sama 40 orang solih yang tidak pernah berbuat syirik sama Allah, maka Bapak dan Ibu mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah secara langsung. 40 orang solih. Jangan-jangan di handphone kita ini kalau kita buka kontaknya tidak ada 40 orang solih. Jangan-jangan yang kita miliki ini bukan 40 orang solih ini. Nama artis yang gak kenal dengan kita dan kita sok kenal dengan mereka. Maka kemudian itulah yang menjadikan kita memahami yang pertama, yang paling penting ketika kita tahu bahwasanya kondisi hati yang sakit itu butuh istirahat, maka istirahatnya hati yang pertama itu di tempat orang-orang yang solih. Makanya sampai Fudail bin Iyad berkata, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalbah. Orang mukmin itu kalau ngeliat orang mukmin itu cerah pandangannya. Cerah pandangannya. Makanya Ibu, maaf ya, saya itu dalam pertemanan, saya itu membagi beberapa ring. Ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Itu saya, tanpa membedakan. Itu berdasarkan kedekatan saya saja. Ring pertamanya saya, itu yang pertama, yaitu jamaah dan jamaah yang sudah saya anggap menjadi keluarga. Di dalamnya pula itu ada orang atau ustadz-ustadz yang saya melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana hidupnya. Dan ketika saya telah menjadikan mereka menjadi ring pertama dalam kehidupan saya, itulah yang menjadikan saya akhirnya ketika memiliki satu masalah yang berat, maka sering saya mendatangi orang-orang yang semacam itu. Tidak usah mendengarkan nasihat, tapi cukup bicara, maka kita akan mendapatkan kebaikan ketika hati kita istirahat, ketika bersama dan bersua dengan mereka. Pernah enggak Bapak dan Ibu ketika bersama orang solih gitu ya, pikirannya itu melayang-layang kepada sesuatu yang sifatnya negatif? Tidak ada. Makanya saya itu sampai kadang-kadang entah 3 bulan, entah 4 bulan, itu lalu datang kepada ustadz-ustadz yang saya cintai karena Allah. Saya datang ngobrol,
Mereka menceritakan tentang bagaimana perjalanan dakwahnya, menceritakan tentang persoalan keluarganya, solusi-solusi yang mereka jumpai dalam kehidupan. Itu cukup akan menjadikan kebaikan pada hati kita. Ketika kita sudah berkumpul pada tempat-tempat itu, akan menjadikan hati kita mendapatkan kebaikan untuk istirahat. Coba yang kita bayangkan, kalau bapak, ibu, temannya, circle yang pertama tidak ada kesolihan, rotasi waktunya hanya berputar untuk dunia. Sekali bicara, kontennya konten dunia. Sekali berbicara tentang anak, konten pendidikan mana yang bisa menjadikan anak mereka sukses untuk dunia. Apa enggak letih hati kita? Sudah nafsu dalam hati kita sudah besar untuk dunia. Ketemu orang bicaranya dunia, bicaranya maksiat. Maka itu yang menjadikan hati kita sakit dan bertambah sakit. Makanya wajib yang pertama, tempat kita mengistirahatkan hati, mengembalikan fungsinya hati pada fungsinya untuk merasakan surga hati. Yang pertama adalah berkumpul sama orang solih. Ya, orang solih itu siapa Ustadz? Kok saya nggak punya orang solih? Maaf ya ibu, kalau bapak dan ibu tidak memiliki orang solih, dalam lingkaran pertama yang ibu dapatkan dalam kehidupan dan bapak jumpai dalam kehidupan, ingat ya, Allah itu selalu mempertemukan kita dengan apa yang menjadi kecondongan jiwa kita. Saya ulangi lagi. Allah itu akan mempertemukan kita dengan orang yang sesuai dengan kecondongan jiwa kita. Kalau jiwamu untuk akhirat, Allah tidak mungkin mempertemukan kamu dengan orang yang banyak cinta sama dunia. Demi Allah itu. Orang yang datang ke diskotik itu tidak akan pernah dia dipertemukan dengan penghafal Al-Quran. Kecuali Allah sedang mengatur hidayah untuk dia. Orang yang ketemu, orang yang masuk ke diskotik ya ketemunya sama orang yang datang ke diskotik. Orang yang datang ke masjid pun akan ketemu dengan orang yang datang ke masjid. Kenapa? Allah mempertemukan kita dengan apa yang menjadi kecondongan jiwa kita. Makanya kalau poin yang pertama, mengistirahatkan hati bersama dengan orang solih dalam hidup mereka. Kok kita tidak punya referensi orang yang solih? Maka jawabannya simpel. Tanya sama Allah, dosa apa kita sampai tidak punya teman orang solih? Gimana kita nggak punya teman orang solih, Bu? Pak? Jangan-jangan nanti yang datang kepada kita sholat itu tidak ada yang bisa nyolatin kita. Sholat jenazah pun tidak bisa ngucapin apa-apa. Allahu Akbar, diem. Allahu Akbar, diem. Allahu Akbar, diem. Allahu Akbar, diem. Dia sholat sih, tapi tidak bisa ngucapin apa-apa karena tidak ada kriteria kesolihan pada hatinya. Lah terus gimana? Kalau kemudian kita terbujur kaku, kemudian tidak ada yang mensolati kita, terus kemudian yang mensolati kita tidak mengerti bagaimana keimanan dan ketakwaan, gimana kita akan mendapatkan ampunan di tengah kematian kita. Makanya yang pertama mengistirahatkan hati adalah bersama orang solih. Kalau kita belum mendapati orang solih, maka doa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Maka kalau kita belum mendapati orang solih, kok orang solihnya masih jauh dari kita, nggak pernah kemudian dekat dengan kita, maka salah satu yang kita minta kepada Allah itu apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuka, cinta orang yang mencintaimu. Cinta orang solih. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Di situ akhirnya nanti kita akan mendapati orang-orang solih akan datang pada kehidupan kita. Omang ketemu sama orang solih harus didoakan, Ustaz. Iya, harus didoakan supaya kita mendekat dan bersama dengan mereka. Yang kedua, tempat mengistirahatkan hati kita di mana? Di majelis ilmu. Karena sebenarnya bahwasanya fungsinya ilmu ketika kita cari dan kita gali adalah untuk menghidupkan apa yang mati pada hati kita dan membasahi apa yang kering pada jiwa kita.
Makanya kemudian kita dapatkan Rasulullah itu menyerupakan hujan. Rasulullah itu menyerupakan ilmu dengan air hujan. Kenapa Rasulullah itu menyerupakan ilmu dengan air hujan? Karena fungsinya hujan itu apa? Menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Kalau Nabi menyerupakan ilmu dengan air hujan, berarti kita kalau duduk di majelis ilmu, berarti Allah itu sedang merencanakan dihidupkan hatimu yang mati, dibasahi jiwamu yang kering. Makanya orang kalau sudah duduk di majelis ilmu, kalau dia benar, adabnya benar, dia ikhlas, dia tidak sibuk dengan berbagai macam perkara-perkara yang mengganggu dia dalam perjalanan mencari ilmu, insya Allah di situ dia akan mendapatkan kebaikan. Makanya adab mencari ilmu harus dijunjung setiap para pencari ilmu. Makanya kalau boleh kita bandingkan ibu dan bapak, dulu itu para ulama dulu, kalau mereka sudah nyari ilmu, saking mereka khusyuknya, digigit kalajengking aja enggak gerak. Saya tuh baca itu bingung saya. Ada seorang ulama itu, majelisnya ulama, ada muridnya, digigit kalajengking, itu enggak gerak. Kemudian ada orang di belakangnya negur. Makrok, itu loh kalajengking. Dia dengerin lagi. Ditahan itu kalajengkingnya sampai selesai. Baru kalajengking itu diambil, dibuang. Kemudian orang mengatakan, loh kenapa kamu gak ambil kalajengking dari tadi? Dia berkata, aku sungkan. Ketika Allah telah berfirman, Rasul telah bersabda untuk mengingatkan saya, lalu saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Makanya ilmunya barokah. Tidak banyak ibu, tapi betul-betul merubah mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Malamnya berubah, cara ngambil hartanya berubah. Kalau hari ini kadang-kadang kita banyak mendatangi majelis ilmu, tapi tidak ada perubahan pada diri kita masing-masing. Kenapa? Mungkin salah satunya karena adab dan akhlak yang harusnya kita perhatikan dalam mencari ilmu, tidak kita betul-betul praktekkan. Makanya majelis ilmu tempat mengistirahatkan hati. Makanya kalau majelis ilmu itu Allah bedakan kok, pasti Allah bedakan. Orang yang dapat ilmu sama orang yang tidak dapat ilmu itu Allah bedakan. Wong antara anjing, ibu tahu kan, bapak tahu ya, anjing itu kan ada dua, kalbul mu'allam, kalbul ghairul mu'allam. Anjing itu kan dua kalau diterangkan dalam surat Al-Maidah. Ada anjing yang terlatih, ada anjing liar yang tidak pernah dilatih. Anjing yang terlatih kalau nangkap buruannya halal atau haram? Nah ini malah bingung di sini. Kalau ada anjing terlatih, nangkap buruan, misalkan kijang, tapi diterkam sama anjing yang terlatih, maka kijang ini halal atau haram? Halal atau haram? Dia mengatakan haram tadi. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena diterkam sama anjing yang dilatih. Tapi kalau ada kijang, diterkam sama anjing liar yang tidak pernah dilatih, maka kemudian kijangnya ini menjadi haram dimakan. Kenapa? Karena yang nerekam anjing yang tidak terlatih. Allah aja bedakan antara anjing yang mengetahui ilmu dengan anjing yang tidak punya ilmu. Loh, Allah bedain kok, apalagi manusia. Wong anjing aja dibedakan sama Allah. Padahal cuma anjing. A-N-J-N-G. Anjing. Allah bedakan. Loh manusia antara yang berilmu tidak berilmu itu Allah bedakan. Makanya kalau kita sedang letih segala urusan dalam kehidupan di dunia, kita sudah tidak merasakan kenikmatan duduk di majelis ilmu. Kalau suaminya kemudian sudah mulai berubah, ajak ditarik tangannya dengan lembut, ayo duduk di majelis ilmu. Karena pada majelis itulah kita akan mendapatkan siraman ilmu. Dan Nabi menyerupakan ilmu kayak air hujan. Sifatnya hujan menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Kalau ada orang yang duduk di majelis ilmu, kayak saya, kayak antum semuanya, berarti Allah sedang membuat sebuah perkara, ingin menghidupkan yang mati pada hati kita dan membasahi pada yang kering pada jiwa kita. Ya itu duduk. Dan niatnya benar.
Bukan untuk berbangga-bangga dengan majelis yang dia ikuti. Saya ikut majelisnya Ustadz Fulan, terus kenapa? Tidak ada yang melebihkan kecuali karena keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, tempat kita mengistirahatkan hati, para ulama mengatakan yaitu di tempat Quran. Baca Quran, itu mengistirahatkan hati kita. Menghafalkan kembali Quran kita. Karena sesungguhnya kita kalau ingin tahu apakah hati kita sakit ataukah tidak, itu mudah dan simpel. Dekatkan mushaf kepadanya. Semakin dia dekat dengan mushaf, maka semakin dia bersih hatinya. Tapi siapapun yang jauh dari mushaf, Al-Quran, maka berarti hatinya hitam dan sakit. Makanya kalau saya bertanya sama Ustadz, atau ibu bertanya sama Ustadz dan bapak, Ustadz, hati saya hitam atau tidak hitam? Tidak usah di USG, di MRC, tidak usah. Terus gimana? Simpel. Buka program Quran, deketin. Kalau dia menikmati setiap apa yang dia baca di dalam Quran yang dia lantunkan, semakin lama semakin menunjukkan kebersihan hatinya. Kalau dia baru membaca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahumma arhamna bil Quran. Kalau kemudian ada orang yang dia tidak pernah mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas ia berinteraksi pada Al-Quran, itu menunjukkan kualitas hidupnya yang turun. Makanya simple, Quran itu akan kemudian membersamai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya ada salah satu ustadz kan, kalau tidak salah Ustadz Budi Azhari, Masya Allah. Beliau pernah menyampaikan, pernah dalam sebuah kajian beliau itu, dia bertemu dengan orang tua yang memiliki banyak kelebihan. Ketika ditanya apa Pak kunci Pak hidupnya Pak sampai sebegitu, orang tua itu malah bertanya sama Ustadz Budi, antum kalau setiap hari baca berapa juz? Ternyata Masya Allah, betul. Ternyata kualitas hidup kita tergantung dengan apa yang kita baca pada Al-Quran. Orang yang tidak pernah bersama dengan Al-Quran, maka sesungguhnya dia memiliki hati kuburan, mati hatinya. Rumah yang tidak dibacakan Quran, rumah kuburan. Berarti sama, hati yang tidak pernah membawa Al-Quran itu tidak pernah menjadi hati yang hidup, tapi hatinya hati kuburan. Makanya kan pernah dikisahkan nyata kan, ada seseorang itu tanya kepada Syekh, Syekh, saya tinggal di kuburan 17 tahun. Syekhnya kaget. Loh, orang tuamu miskin? Kaya. Kok kamu ditaruh di kuburan? Itulah orang tua saya. Tega sekali orang tuamu. Sama, orang tua saya tinggal di kuburan. Orang tuamu pelit sampai tidak bisa beli rumah dengan kekayaan yang dia miliki. Bisa beli rumah, Syekh. Tapi rumah yang dibelikan orang tua saya tidak pernah dibacakan Quran. Hampir 17 tahun semenjak saya balik, saya tidak pernah mendengar di dalam rumah itu dibacakan Quran. Masya Allah. Dialog nyata itu. Banyak orang yang memiliki rumah tapi rumahnya kuburan. Ya kalau kayak gitu terus gimana sehat hati kita? Itu yang ketiga. Makanya bersama dengan Al-Quran. Saya sudah tua Ustaz. Alah, kalau kita niatnya tulus karena Allah menghafalkan Quran, maka Allah pasti akan memudahkan. Maka mungkin saya pernah ngingetin gak ibu-ibu dan bapak? Ada kisah nyata di Madinah. Ada halakoh banyak. Halakoh di Madinah kan banyak. Ada halakoh tafsir, ada halakoh hadis. Halakoh itu kelompok orang-orang yang belajar ilmu. Ada orang tua deket ke salah satu halakoh hifdzul Quran, menghafal Quran. Dia deket itu. Peserta di halakoh itu anak-anak muda. Orang tua itu deket. Pertama kali syekhnya tidak memedulikan. Lama-lama syekhnya memperdulikan. Hei, Masya Nuka, kamu ngapain di sini? Syekh itu berkata, Uridu an ahfadul Quran ya Syekh. Saya ingin menghafalkan Quran. Walaqad tasyayyabat asy'aruha. Padahal rambutnya sudah beruban. Syekhnya ngomong, Pak umurnya berapa?
balagositin, sudah sampai 60 lebih. Sudah Pak, mafauqositin, apa yang di atas 60 itu sudahlah banyak mengamalkan, banyak sedekah saja Pak, tidak usah menghafalkan Quran. Terlalu berat bagi Bapak. Tapi saya ingin menghafalkan Quran Syekh. Bapak sudah tua. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menghafalkan Quran sekarang? Nah, Bapak itu cerita, Syekh, rumah yang tidak dibacakan Quran, rumah kuburan. Itu yang saya baca dalam hadis. Berarti dada ini kalau tidak membawa hafalan Quran, berarti dada ini dada kuburan. Dan anak tidak mau Syekh. Saya tidak mau Syekh. Dada ini nanti akan berhimpit dengan tanah kuburan. Berarti 2 kuburan bertemu dalam diri saya ketika mati. Saya tercengang Pak dengan jawaban orang itu. Kemudian saya ditanya, apakah orang semacam saya masih bisa menghafalkan Quran Syekh? Lalu kemudian syekhnya berkata, in tasduqillaha yastukka. Kalau niat yang Bapak miliki benar karena Allah, maka pasti Allah akan menyelesaikan proses akhirnya. Saya boleh nyetor di sini? Boleh. Hari berganti, tiap hari orang tua itu nyetor hafalan. 3 tahun hafal Quran. Selang beberapa bulan, orang tua itu meninggal dunia. Setelah menyelesaikan 30 juz. Persis yang dia minta. Saya ingin menghafalkan Quran sebelum meninggal dunia. Itu tempat istirahatnya hati. Makanya kalau kita lagi ada yang banyak ngomongin, udahlah menghafalkan kalamullah. Orang yang banyak mendengarkan kalamullah dan berinteraksi dengan kalamullah tidak akan sempat mendengarkan kalamun nas, perkataan manusia. Mesti dia malah sedih kalau akan berinteraksi dengan kalamullah itu. Kenapa? Kok hafalan saya segini-segini aja ya nggak nambah-nambah. Kenapa kita sedih? Karena telingamu terlalu besar mendengarkan perkataan manusia, tapi terlalu sempit mendengarkan perkataan Allah. Jadi sebaik-baik pelarian ketika dibicarakan orang itu apa? Quran. Hafalin Quran. Itu sebaik-baik tempat pelarian. Kenapa? Tidak ada yang bisa menggantikan indahnya perkataan Allah. Ngomongin semuanya, tempat pelariannya di Quran. Tempat sebaik-baik pelarian dari omongan manusia itu kepada Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, tempat mengistirahatkan hati apa? Dzikrul maut. Mengingat kematian merupakan tempat kita mengistirahatkan hati. Kalau bapak dan ibu sudah di sini mengistirahatkan hati, berarti tahapan yang pertama selesai. Berpindah kepada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu apa? Ninggalkan pantangan. Ninggalkan pantangan itu apa? Dosa. Karena dosa itulah yang menjadikan kenikmatan-kenikmatan pada kehidupan kita hilang. Maka itulah yang kemudian kita kejar. Meninggalkan dosa. Walaupun meninggalkan dosa itu prosesnya panjang. Tapi yang jelas setiap dosa tidak pernah memberikan kenikmatan kecuali mengambil kenikmatan yang halal. Orang zina pasti menjadikan pelakunya tidak bisa menikmati bercampur dengan pasangan halalnya. Itu demi Allah, kata para ulama. Ada bapak-bapak zina, pasti ketemu istrinya tidak akan nikmat. Kenapa? Allah itu kalau sudah memberikan kenikmatan sama manusia karena melampaui batas, akhirnya kenikmatan itu dipilihkan oleh Allah pada yang haram, Allah cabut kenikmatan yang halal. Makanya kenikmatan ibadah hilang karena dosa, itu pantangan. Kenapa saya tidak bisa khusyuk? Mungkin matamu ngelihat yang haram kali. Kenapa saya tidak bisa mendengarkan Al-Quran dengan baik? Tidak bisa khusyuk karena banyak dengar musik kali. Karena itu sesuatu yang kemudian harus betul-betul kita tinggalkan. Semua pantangan dosa harus ditinggalkan. Memang betul Ustaz, semua dosa itu menghilangkan kenikmatan dalam penghambaan diri kepada Allah. Iya. Mana dalilnya? Dengerin dialognya Imam Syafi'i dengan anak muda yang baru nikah. Beberapa saat. Anak muda itu baru nikah beberapa saat. Kemudian sudah merasa istrinya tidak lagi menarik. Dia datang ke Imam Syafi'i. Saya nikah itu baru
Tapi istri saya sekarang kok nggak terlihat cantik. Padahal ketika saya mau nikahin itu cantiknya luar biasa. Bapak kok senyum, Pak? Jangan-jangan Bapak yang nanya sama Imam Syafi'i. Maka kemudian akhirnya Imam Syafi'i kemudian berkata, "Ghaddi basaraki syahran." Kamu tundukkan pandanganmu 1 bulan ya. Orang dulu pada zaman-zaman tabi'in, Imam Syafi'i itu zaman tabi'in. Itu ketika disuruh nundukkan pandangan, nundukkan pandangan. 1 bulan ketemu lagi sama Imam Syafi'i. Gimana sekarang istrimu? Masya Allah, cantik lagi. Imam Syafi'i berkata, nah ini pelajarannya di sini. Sebenarnya istrimu tidak berubah. Tapi ketika kamu sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kamu nikmatin itu, kamu masukkan ke bayang-bayang kamu terus nikmatin yang haram itu, Allah hukum. Allah cabut kenikmatan yang halal. Allah timpakan pada kenikmatan yang haram. Tapi ketika kamu meninggalkan itu karena Allah ambil kenikmatan yang haram itu, Allah berikan lagi pada kenikmatan yang halal. Itu dalilnya. Dosa itu menggerogoti setiap kenikmatan ibadah. Maka ninggalkan pantangan. Ninggalkan pantangannya itu apa? Ya ninggalkan pantangan itu tadi. Dosa-dosa itu. Kok saya tidak bisa ya beribadah itu? Mungkin kamu dolimin banyak orang kali. Menghujat banyak orang kali. Nodain kehormatan orang atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Ilusi. Mana ada kamu membedakan amar ma'ruf sama menghujat dan menodai kehormatan orang, tidak bisa. Dosa itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dibom penyakit hatinya. Apa itu? Dengan 2, sholat taubat, istighfar. Makanya banyak-banyak sholat taubat. Ingat, ya Allah pernah ninggalkan sholat asar, sholat taubat. Ya Allah, saya pernah ngomong kasar sama suami saya, sholat taubat. Kenapa? Taubat dan istighfar itu ngebom penyakitnya langsung. Istighfar setiap waktunya. Sholat taubat itu kapan saja Ustaz, kapan saja. Boleh siang, boleh malam, 2 rakaat. Istighfar itu Masya Allah. Istighfar itu membersihkan dekil. Kenapa? Kalau ibu dapetin ada pakaian, ada deterjen, ada pewangi. Ada pakaian yang kotor. Nah, kita ini pakaian yang kotor. Fungsinya istighfar itu deterjen, ngilangin yang kotor pada diri kita. Fungsinya tasbih, memberikan pewangi. Makanya malaikat tidak istighfar. Malaikat itu apa? Bertasbih. Kenapa? Karena mereka sudah bersih dari dosa. Maka mereka butuh pewangian. Pewangian itu tasbih. Kalau kita lebih dominan istighfar. Kenapa? Karena dosa kita banyak. Tapi sesekali kita bertasbih. Istighfar dan tasbih merupakan perkara untuk ngobatin hati. Makanya pernah kan dikisahkan dalam sebuah kisah nyata. Ada orang, kalau istighfar itu kekuatannya luar biasa. Di Mesir itu ada seorang ibu-ibu, anak sakit. Itu kemudian tiba-tiba, ada di Mesir itu. Ada dokter terkenal di Kairo. Dia akan merencanakan memberikan sebuah presentasi kesehatan di satu kota yang jauh dari Kairo. Dapat undangan dan dia pembicara tunggal. Stafnya dokter sudah mempersiapkan tiket pesawat. Tinggal mau berangkat nggak jadi. Kenapa? Delay. Pesawatnya tidak jadi berangkat. Karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Akhirnya lewat darat. Ketika lewat darat, pakai mobil, tiba-tiba mobilnya mogok. Sampai kemudian tidak jauh ada beberapa rumah. Ada rumah yang melihat mobil mogok, membuka pintunya dan berkata, memberikan pertolongan. Kalau butuh air ambil saja. Kalau butuh MCK pakai kamar mandi saya. Dokter itu akhirnya tidak kuat, pengen ke belakang, minta izin memakai rumah itu. Masuk ke rumah itu. Dia ngelewatin ada orang yang sedang tidur tergeletak lemah di atas kasurnya. Di atas kasurnya. Maka kemudian dia lewat, lalu kemudian ketika dia lewat, kemudian dia turun ke bawah. Kemudian sang dokter ketika keluar dari kamar mandi, dokter ngelihat, "Loh Pak, ini kenapa? Bu, ini kenapa?" "Ini sakit." Karena dokter ini sesuai dengan bidangnya berkata, "Ini anak ibu harus dioperasi nih."
Sang ibu berkata, sudah, dokter-dokter di sini merekomendasikan satu dokter di Kairo. Tapi beberapa kali saya mencoba menemui dia tidak pernah bisa. Siapa nama dokter itu, ibu? Kemudian sang ibu menjawab, dokter Fulan bin Fulan. Dokter itu kaget, loh itu saya. Akhirnya kemudian sang dokter menyelesaikan tugasnya, presentasi selesai, diambil itu anaknya sang ibu, dioperasi sama beliau dan dengan izin Allah berhasil. Ketika berhasil, sang dokter menemui ibu itu bertanya, "Loh amalan ibu apa? Sampai pesawat saya delay, mobil saya mogok. Lah di depan rumahnya ibu. Loh amalan ibu itu apa sampai menjadikan Allah itu ngatur sampai detail supaya ketemu dengan ibu?" Ibu itu menjawab, "Tidak ada yang saya lakukan kecuali satu, saya beristighfar setiap waktunya." Istighfar itu membersihkan hati. Makanya para ulama sampai mengatakan, kalau kamu kok berat itu banyakin dosa. Lah dosa itu istighfar obatnya. Dan itulah yang kita lakukan, tobat dan istighfar. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Jadi disinilah kita mengetahui surga hati itu bukan fiktif, itu nyata, bukan rekayasa, bukan sesuatu yang diskenario secara buatan. Tapi betul-betul surga hati itu ada. Dan semoga kita mengambil pelajaran, kalau saya, bapak dan ibu tidak termasuk yang memiliki surga hati itu, mari kita bertanya, sesakit apa hati kita dan sudahkah kita menyembuhkan? Semoga ini menjadi kajian penting bagi saya sendiri, kajian juga penting bagi bapak dan ibu, dan menjadi renungan kita insya Allah dalam kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dan memberikan keberkahan pada setiap apa yang kita lakukan. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.